Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke. Oh iya, kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Aufanda Iva Muhammad. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Aufa atau Kak Iva. Oh iya, kakak dari Universitas Jember. Kira-kira ada yang tahu tidak kakak di sini mau ngapain? Ayo. Nah, kakak di sini mau bercerita atau mendongeng. Pasti ada disuka kan dengan cerita atau dongeng? Ya, kakak mau bercerita atau mendongeng tentang Zahra, si anak kreatif. Pasti pada penasaran kan? Kalau begitu langsung masuk ke ceritanya. Suatu hari setelah pulang sekolah, Zahra masuk ke rumah, ya, kemudian dia sedikit menggerutu, ya, dia berkata begini, Hari ini banyak tugas dari guru. Tapi ada satu tugas yang aku masih bingung mau mengerjakannya bagaimana. Itu tugas membuat kerajinan dari bahan bekas. Aku bingung membuatnya dari apa, kemudian aku akan menjadikannya apa. Gimana ya? Nah, karena Zahra berbicaranya agak keras, kemudian datanglah kakak Zahra, ya, bernama Kak Ahmad dari kamarnya. Masuklah Kak Ahmad. Oh, Zahra, kamu sudah pulang? Hei, ya Kak. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Gitu dong, masuk rumah ya harus salam dulu, ya? Hei, ya Kak. Aku lupa tadi. Belum salam. Hei, maaf ya. Oke, kalau begitu. Gak apa-apa. Tadi kamu ngomong apa sih? Kok kayak rame-rame begitu? Begini Kak. Aku diberi tugas oleh bu guru untuk membuat kerajinan dari bahan bekas. Nah, aku tuh masih bingung mau buat apa. Oh, sepertinya menarik. Ya. Itu kamu kira-kira mau buat apa? Nah, itu aku yang bingung Kak. Oh iya, itu yang kamu bingung. Oh, gampang deh. Nanti kakak bisa bantu. Ya. Oh, oke Kak. Kalau gitu kamu salin baju dulu, kemudian makan siang dulu ya. Setelah itu kamu siapkan alat dan bahan untuk membuat kerajinannya. Kira-kira apa ya bahan kerajinannya? Oh, aku punya ide Kak. Kita di rumah kan punya kresek yang tidak terpakai kan? Bahannya lagi. Oh iya, itu juga termasuk bahan bekas loh. Kamu mau buat bahan bekasnya dari kresek itu? Sepertinya iya Kak, tapi aku masih belum tahu mau dijadikan apa. Oke, gampang dah. Kamu buat konsepnya dulu, habis itu kamu persiapkan alat dan bahannya ya. Oke Kak, siap. Nah, setelah itu Zahra dan juga kakaknya berpisah. Ya, kakak Zahra kembali ke kamarnya mengerjakan tugasnya kembali. Kemudian Zahra berganti pakaian dan juga makan siang. Nah, setelah itu Zahra mulai mengumpulkan kresek-kresek yang ada di rumahnya. Kresek yang ada di dapur, kresek yang ada di kamarnya, kemudian kresek-kresek yang lain. Kemudian terkumpullah beberapa kresek yang digunakan untuk bahan kerajinan dari bahan bekas tersebut. Nah, setelah terkumpul dari bahan dan juga alatnya, Zahra pun meletakkannya di ruang keluarga. Kemudian dia mulai berpikir kira-kira mau buat apa ya gitu. Nah, kemudian Zahra bingung masih. Sudah kusiapkan semua alat dan bahannya. Tapi aku mulai tadi masih bingung sih mau aku jadikan apa. Padahal sebelum-sebelumnya aku selalu kreatif dalam membuat sesuatu. Tapi kenapa ya hari ini aku tidak bisa? Padahal sudah hampir setengah jam nih. Rasanya pingin menyerah deh. Kemudian mendengar kata menyerah, kakak Zahra tadi, Kak Ahmad,
mendatangi Zahra. Oh, Zahra? Apa tadi kok kakak mendengar kata menyerah itu? Ya, Ini kak, aku sudah mengumpulkan alat dan bahannya. Tapi kenapa ya? Aku masih belum punya ide. oh, sebagai seorang muslim, kamu tidak boleh menyerah. Ya, ingat tuh pesan kakak. Ya, kamu harus semangat dalam segala hal. Oke? Ya, gini, kamu kalau mencari ide, cari di sekitar kamu. Kira-kira ada bahan atau benda apa yang kira-kira bisa kamu jadikan untuk kerajinan. Yuk, kamu cari sekeliling rumah nih, apa kira-kira? Oke deh kak, kalau gitu aku akan semangat lagi dan akan mencari ide-ide untuk membuat kerajinan. Oke, nah itu dong, baru adik kakak. Ya, oke. Kalau gitu kakak tinggal dulu ya. Baik kak, oke. Nah, kemudian kakak Zahra kembali ke kamarnya. Nah, Zahra pun mulai berkeliling-keliling rumah mencari benda apa yang kira-kira cocok untuk dijadikan kerajinan. Nah, akhirnya dia melihat bunga yang ada di taman tengah rumahnya. Ia mengamati, sepertinya bagus gitu ya. Kemudian Zahra pun berkata seperti ini. Wah, bunga di taman itu bagus sekali ya. Bagaimana kalau aku membuat kerajinan kresek tersebut akan aku jadikan sebagai bunga? Pasti akan bagus nih. Aku coba. Nah, setelah menemukan ide, ya, Zahra pun mulai membuat kerajinan kresek tersebut, ya, akan dijadikan sebagai bunga yang indah. Ya, ia mulai memotong, kemudian mulai menempel kresek-kresek tersebut menjadi satu. Singkat cerita, bunga hasil karyanya pun telah jadi. Ya, ia pun bersemangat menuju Kak Ahmad untuk menunjukkan hasil kreasinya tersebut. Dia membawanya ke Kak Ahmad seperti ini. Mana ya Kak Ahmad ya? Aku sudah jadi. Bungaku bagus-bagus kan? Mana sih Kak Ahmad? Kemudian Kak Ahmad datang dari luar rumah habis membantu ayah. Apa kok kamu nyari-nyari aku? Ini Kak, coba lihat. Bunga-bunga kresek yang tadi loh. Wah, bagus sekali. Wah, hebat sekali ya Zahra ini. Iya Kak, Alhamdulillah. Untung tadi aku melihat bunga yang ada di taman. Aku mendapat inspirasi dari situ. Wah, gitu. Makanya pesan kakak tadi apa? Kita harus bersemangat dalam menjalankan sesuatu. Tidak boleh menyerah ya. Akhirnya apa? Kita kalau sudah menyerah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, oke. Iya Kak, aku akan selalu ingat dengan nasihat kakak. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya, ya, Zahra mengumpulkan tugasnya kepada ibu guru dan kemudian mendapatkan nilai terbaik. Wah. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil, ya, kita tidak boleh menyerah dalam suatu keadaan. Kita harus semangat dan kita harus bangkit. Oke? Kemudian yang kedua, kita harus kreatif dan juga inovatif dalam segala hal, termasuk tadi ketika Zahra mengerjakan tugas. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.